Sejak kecil, manusia sudah dilatih dan diajarkan untuk menganggap waktu adalah suatu hal yang penting dan tidak bisa terulang lagi. Banyak orang beranggapan bahwa waktu adalah uang, karena dengan itu kita dapat melakukan banyak hal dan mendapat banyak keuntungan. Ada juga yang mengibaratkan waktu sebagai sebilah pedang yang harus kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kita kemudian jadi terbiasa memandang waktu sebagai sesuatu yang harus diburu, dikejar, dan tidak boleh tersia-siakan. Hingga tanpa sadar, kita seringkali melakukan hal-hal secara bersamaan. Berharap bisa memegang dan menyelesaikan semua persoalan dengan cepat agar kita bisa menang melawan waktu yang terbatas. Halo teman-teman, kami dari Satu Suara. Kenalin, gue Argo. Gue Salah. Gue Zain. Gue Putri. gue Jasmine Gue Sultan. dan selamat datang di Podcast kami. Di sini, kami bakal membahas tentang permasalahan manajemen waktu yang banyak dialami oleh para remaja sebagai pelajar dalam beradaptasi di fase endemi. Yang mana fase ini akan menjadi awal untuk melakukan kebiasaan hidup baru yang disebut New Normal Life. Podcast ini dibuat untuk memenuhi pengembangan produk dalam proyek penguatan profil Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya dan subtema kedisiplinan. Dengerin sampai akhir ya. Karena akan banyak sekali edukasi dan motivasi buat teman-teman semua. Kalian sadar gak sih, selama kita sekolah offline, semua kegiatan yang kita lakuin tuh benar-benar berubah 180 derajat dari 2 tahun terakhir ini. Pandemi ini memberikan banyak banget perubahan dari aspek sosial maupun aktivitas yang kita lakuin. Dari yang tadinya di rumah aja, sekarang banyak banget kegiatan yang kita lakuin di luar rumah. Yang tadinya ansos, karena di rumah aja, sekarang harus banyak bersosialisasi dan masih banyak perubahan-perubahan lainnya. Kalau dipikir-pikir, aktivitas itu masih menarik banget gak sih? Dari mulai sekolah, ekskul, bimbel, belajar, belum lagi kalau ikut organisasi. Sampai-sampai rumah kita sekarang berasa kosan, cuman buat numpang makan sama tidur. Aktivitas yang padat bikin badan kita jadi gampang capek, stres, bahkan drop. Apalagi kalau kita kurang istirahat demi mengejar semua persoalan dalam waktu yang terbatas. Beradaptasi sama kegiatan baru itu bukan suatu hal yang bisa dibilang gampang. Buat bikin pikiran dan fisik kita terbiasa sama hal ini tuh butuh proses yang gak sebentar. Jadi ya memang wajar kalau ada hal yang terlupakan, terlewat, dan terbengkalai. Nah, tapi kan gak mungkin ya kalau kita terus-terusan lalai dalam kegiatan yang sedang kita jalani. Misalnya, dari permasalahan tadi, kira-kira ada solusinya gak ya? Nah, kami ada satu cerita nih. Coba teman-teman bayangin di suatu kelas ada 2 tipe pelajar yang berbeda. Yang pertama, dia tuh kayak aktif banget di sekolahnya, punya banyak kegiatan, ikut organisasi, ikut ekskul, terus juga sering ikut lomba, dan lain-lain. Tapi semua itu tetap beres, bahkan nilainya juga oke. Nah, sedangkan tipe yang kedua, dia tuh gak terlalu aktif dan gak pernah ikut kegiatan apapun di sekolah. Tapi nilai itu anjlok. Gimana tuh kira-kira? Bingung banget kan? Nah, ini semua yang disebut dengan rahasia time management. Dari tipe yang pertama, karena dia punya banyak kegiatan, makanya banyak sekali hal-hal yang harus diatur. Makanya dia bikin jadwal harian kayak apa aja yang mau dia lakuin hari ini. Dan dia tuh beneran ngerjain semua kegiatan yang dia tulis di jadwalnya itu. Sedangkan tipe yang kedua, dia tuh beranggapan kalau waktu itu banyak banget. Bahkan dia gak bikin jadwal sama sekali. Jadi dia tuh gak tahu, bahkan bingung apa yang mau dia lakuin hari ini. Makanya dia tuh sering banget menghabiskan waktunya buat rebahan, scroll TikTok, main IG, dan akhirnya kegiatan yang dia lakuin tuh gitu-gitu aja. Nah, dari kedua tipe pelajar itu, kalian termasuk tipe yang mana nih? Pelajar yang pertama atau yang kedua? Nah, kalau kalian termasuk tipe pelajar yang kedua, kalian harus banget nih mulai nerapin pola time management buat mengatur aktivitas kalian. Kalau kalian mau jadi pribadi yang lebih produktif, yuk mulai belajar mengatur waktu dari sekarang. Juga mencari kegiatan-kegiatan positif yang membangun wawasan kalian. Menerapkan time management juga salah satu cara untuk mengembangkan kedisiplinan diri. Nah, buat teman-teman yang masih ada di bangku sekolah, pasti kalian punya tujuan buat menempuh pendidikan di sekolah ataupun perguruan tinggi terbaik kan? Kalian percaya nggak kalau itu semua bisa kalian capai kalau kalian tahu cara mengaturnya? Kalian bisa mulai dari hal paling dasar loh,
yaitu dengan mengatur jadwal harian kalian. Gak sampai 10 menit kok. Tapi percaya deh, banyak banget manfaat dengan kalian menerapkan pola time management. Butuh buktinya. Coba deh kalian tantang diri kalian sendiri buat bikin jadwal harian kegiatan kalian selama seminggu. Dan rasain sendiri efeknya. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin podcast Satu Suara. sampai habis. Semoga kalian mendapat banyak sekali manfaat dan motivasi dari podcast ini. Juga kami bantu mendoakan kalian semoga semesta mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Jangan lupa ya, yuk bersama menuju pada pelajar Indonesia Yang berprestasi dengan menerapkan time management. Gua Argo. Gue Salwa. Gue Zen. Gue Putri. Gue Jasmine. Gue Sultan. Kami dari podcast Satu Suara izin pamit. Dadah.